Halo teman-teman, nama saya Karisma Bintang. Saya adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan 2023. Saya akan memaparkan pendekatan dan pengukuran indeks Bain dan indeks Herfindahl. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Yasin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, atas segala bimbingannya untuk menyelesaikan materi ini. Saya mulai materinya. Pendekatan indeks Bain dan Herfindahl. Indeks Bain dan indeks Herfindahl adalah dua metode yang digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pasar dan persaingan industri. Masing-masing memiliki metode yang berbeda. Indeks Bain diusulkan oleh Joe S. Bain, seorang ekonom yang dikenal dengan teorinya tentang hambatan masuk atau dalam bahasa Inggris disebut barriers to entry dalam industri. Indeks Bain mengukur konsentrasi pasar dengan fokus pada struktur pasar dan dampak dari hambatan masuk yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dominan untuk mempertahankan posisi mereka. Indeks Herfindahl adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai konsentrasi pasar berdasarkan persentase pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam suatu wilayah. Untuk aplikasi indeks Herfindahl sering digunakan oleh pemerintah dalam menilai dampak dari merger atau akuisisi perusahaan. Misalnya, jika HHI meningkat secara signifikan setelah merger, hal itu dapat menandakan bahwa konsentrasi pasar meningkat dan persaingan berkurang. Kemudian, acuan dari HHI. Jika nilai HHI kurang dari 1.500, maka industri tersebut termasuk pasar dengan konsentrasi rendah. Apabila nilai HHI ada di antara 1.500 hingga 2.500, maka industri tersebut dikategorikan sebagai pasar konsentrasi moderat. Apabila nilai HHI lebih dari 2.500, maka industri tersebut dikategorikan pasar konsentrasi tinggi. Di sini saya berikan contoh perhitungan. Misal ada 5 perusahaan dalam suatu industri dengan pangsa pasar sebagai berikut. Perusahaan A 40%, perusahaan B 30%, C 20%, D dan E 5%. Cara yang pertama adalah setiap pangsa pasar dikalikan 100. Nah, di perusahaan A 40% dikali 100 kan 40. Di B 30% kali 100 30. C 20% kali 100 20. Untuk D dan E 5% dikalikan 100 sama dengan 5. Kemudian hasil dari pangsa pasar yang dikalikan 100 tadi dikuadratkan. Jadi 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 40 kuadrat hasilnya adalah 1600. 30 kuadrat hasilnya adalah 900. 20 kuadrat hasilnya adalah 400, 5 kuadrat hasilnya adalah 25. Masing-masing hasil dari penguadratan tadi dijumlahkan. Jadi didapatlah nilai total HHI sebesar 2.590. Jadi industri tersebut tergolong sebagai pasar dengan konsentrasi tinggi karena nilai HHI-nya lebih dari 2.500. Untuk perbandingan, indeks Bain lebih bersifat teoretis dan berfokus pada hambatan masuk dan pengaruhnya terhadap persaingan.
Indeks Herfindahl adalah ukuran yang lebih kuantitatif dan digunakan untuk menilai konsentrasi berdasarkan distribusi pangsa pasar perusahaan. Kelebihan indeks Bain yaitu indeks Bain hanya membutuhkan data pangsa pasar dari beberapa perusahaan terbesar, sehingga mudah dianalisa dan diambil kesimpulan. Untuk kekurangan dari indeks Bain tidak dapat menyajikan angka akurat terkait konsentrasi pasar suatu industri. Kemudian kelebihan indeks Herfindahl. Indeks Herfindahl dapat menyajikan angka yang akurat terkait konsentrasi industri suatu pasar. Sementara kekurangannya, keakuratan data yang disajikan indeks Herfindahl perlu didukung oleh data yang akurat pada setiap perusahaan pula. Salahnya data yang didapat dari perusahaan atau data perusahaan yang tidak bisa didapat akan memicu kegagalan metode HI. Demikian paparan saya terkait pendekatan dan pengukuran indeks Bain dan indeks Herfindahl. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi atau kekurangan dalam menyampaikan informasi, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.